Allah. Cabang iman yang ke-18 adalah nasrul ilmi, yaitu menyebarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu agama. Ini berdasarkan ayat dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang menjelaskan itu diantaranya adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 187. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunahu. Hendaknya kamu itu benar-benar menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia, dan janganlah kalian itu menyimpannya, menyembunyikannya, tidak menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ini ayat ini perintah agar kita itu menjelaskan isi Al-Quran kepada masyarakat, kepada umat, dan tidak boleh kita untuk menyembunyikan ilmu. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa Madu TV rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala di dalam hadir thalabul ilmi. Karena hanya dengan niat yang ikhlas, maka amal ibadah yang kita lakukan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada cabang iman yang ke-18. Ats-tsamina asyara utawi kang nomor 18 min syu'abil iman iku nasrul ilmi, nyebaraken ilmu. Liqaulihi krana dawe Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah, la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. La tubayyinunnahu becik jelasaken sapa sira temenanan, jelasaken temenanan sapa sira ing Al-Qur'an linnasi maring manungsa, wala taktumunahu lan aja nyimpen sapa sira kabeh ing Al-Qur'an. Wa qaulihi lan dawe Allah ta'ala waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Waliyunziru lan supaya aweh peringatan sapa sekelompok wong qaumahum ing kaume nafar, ya, idza raja'u tatkalane bali sapa sekelompok wong ilaihim kang belajar ilmu agama, ilaihim maring kaum. Wali hadisi Abi Bakrah lan krana ana hadise Abi Bakrah fis sahihaini ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari wa Muslim, annan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fi khutbatihi ing dalam khutbah Kanjeng Nabi bimina ing dalam tanah Mina, ala la yuballighanna syahidu minkumul ghaiba fala'alla man yuballaghuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Ala eleng-eleng la yuballighanna becik bener-bener nyampeaken sapa asyahidu wong kang hadir minkum saking sira kabeh
al-ghaibah ing wong kang ghaib, ing wong kang ora hadir. Fala'allaman mongko menawa-menawa wong yubalaghahu kang den sampaiaken apa hadis ing man iku yakunu ana sapa man iku awa'ah luweh paham lahu maring hadis mimba diman tinimbang saking sebagiane wong sami'ahu kang wis ngrungu sapa man ing uta ing sami'ahu kang wis ngrungu sapa man ing hadis. Wa hadisi Abi Hurairah lan krana hadise Abi Hurairah fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunan Abi Dawud. Man su'ila an ilmin man utai sapane wong iku su'ila den takoni sapa man an ilmin saking ilmu fakatamahu nuli nyimpen delikne sapa man ing ilmu aljamahu mongko ngeluh ing man sapa Allahu Allah bilijamin kelawan keluh min narin saking geni yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa rawalan wis ngriwayataken sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi bi isnadihi kelawan sanate Al-Baihaqi anil imami saking al-imam Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi rahmatullahi utai rahmat Allah iku alaihi muga tetep ing atase Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Annahu satamane Khalifah Umar bin Abdul Aziz iku qala dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz man lam ya'udda kalamahu min amalihi kasurat khotoyahu. Man utai sapane wong iku lam ya'udda ora milang-milang sapa man kalamahu ing ucapane man min amalihi saking amaliman kasurat mongko akeh apa khotoyahu pira-pira kesalahane man. Wa man lan utai sapane wong iku amila nglakoni sapa man bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu kana mongko ana apa ma barang yufsidu kang ngrusak sapa man iku aksara luweh akeh mimma tinimbang sangking barang yusrihu kang bagusi sapa man. Hadirin hadirat rahimakumullah, cabang iman yang ke-18 adalah nasrul ilmi, yaitu menyebarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu agama. Ini berdasarkan ayat dan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang menjelaskan itu diantaranya adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 187. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, La tubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu. Hendaknya kamu itu benar-benar menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia dan janganlah kalian itu menyimpannya, menyembunyikannya, tidak menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ini ayat ini perintah agar kita itu menjelaskan isi Al-Quran kepada masyarakat, kepada umat, dan tidak boleh kita untuk menyembunyikan ilmu. Kemudian juga firman Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan hendaklah mereka, kalau ada sekelompok orang dalam suatu kaum, nah ini dijelaskan dalam penggalan ayat sebelumnya, apabila ada sekelompok orang itu kemudian pergi untuk belajar ilmu agama, maka hendaknya dia ketika pulang itu memberikan peringatan kepada kaumnya. Artinya dia mendakwahkan
ilmu yang telah dipelajarinya kepada kaumnya ketika mereka telah pulang kampung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrul ilmi, menyebarkan ilmu agama, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bahwa kita hendaknya menyebarkan atau mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari meskipun hanya sedikit. Meskipun hanya sedikit. Tetapi yang kita ajarkan tentu apa yang sudah kita pelajari. Jadi kita diperintahkan untuk mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Bukan mengajarkan ilmu yang belum kita pelajari. Karena nanti terlalu semangat, kemudian ada perintah untuk mengajar, kemudian dia mengajar kemana-mana sementara dia belum belajar. Nah, ini nanti bahaya. Jadi sehingga dalam ayat ini kan dijelaskan, terutama dalam surat At-Taubah ayat 122, yaitu hendaknya dalam setiap kaum seperti ini, setiap daerah itu ada orang-orang yang kemudian dia belajar ilmu agama, dan ketika dia pulang maka dia mengajarkan ilmu agama itu kepada masyarakatnya. Artinya bahwa kita yang telah belajar ilmu agama, maka kita hendaknya mengajarkan ilmu agama yang sudah kita pelajari itu kepada orang lain. Jadi sebatas yang sudah dipelajari, tidak lebih dari itu. Ini penting dibuat garis bawah, digarisbawahi. Bahwa kita mengajar sebatas apa yang sudah kita pelajari, tidak lebih dari itu. Apabila kita belum mempelajarinya, maka jangan diajarkan, karena kamu belum mempelajarinya, bagaimana mengajarkannya. Tetapi apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sudah paham dari guru kita, maka itulah yang kita ajarkan meskipun hanya sedikit. Misalnya seseorang dia hanya belajar tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Dia sudah belajar tentang makna firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, baik dari satu segi maupun semua segi. Bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Allah bukan benda, Allah tidak disifati dengan sifat benda. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Sudah belajar makna laisa kamitslihi syai', maka dia bisa menyampaikan makna ayat itu kepada orang lain. Jika dia hanya sebatas itu, maka ya itu yang dia ajarkan kepada orang lain. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat saja. Jadi kita ini belajar sekaligus mengajar. Apa yang kita dapatkan dari belajar, maka kita ajarkan kepada orang lain. Untuk mengajar tidak harus kita jadi guru. Untuk mengajar kita tidak harus jadi kiai, jadi bunyai. Untuk mengajar kita tidak harus menjadi ustadz, ustadzah. Tetapi untuk mengajar kita harus memiliki ilmu. Artinya yang kita ajarkan adalah ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, ini penting diperhatikan karena terkadang kita itu menganggap bahwa mengajar itu adalah tugasnya guru. Saya ini hanya ibu rumah tangga biasa, masa saya mengajar? Nah, misalnya seperti itu. Saya ini kan petani biasa. Akhirnya apa? Tidak mengajar. Dia tidak mengajar. Seharusnya semua orang itu selain belajar, dia juga mengajar. Dan karena untuk mengajar, dia tidak disyaratkan dia harus menjadi seorang guru.
Dia bisa mengajar tetangganya, dia bisa mengajar anaknya, dia bisa mengajar orang tuanya, dia bisa mengajar saudaranya, dia bisa mengajar tetangganya. Daripada ngobrol-ngobrol ngerasani orang misalnya, ya sambil misalnya sedikit di tengah-tengah ngobrol itu disampaikan tentang ilmu agama, meskipun nggak banyak ya, meskipun nggak banyak. Misalnya sedang bercerita misalnya langsung mengatakan tentang ilmu yang sudah diperoleh, yang sudah dipelajari dari majelis ilmu, disampaikan kepada ibu-ibu yang lain, kepada bapak-bapak yang lain, kepada teman-temannya dan seterusnya. Itu kalau kita memiliki komitmen untuk berdakwah, maka kita bisa menyampaikan ilmu itu kapan saja dan di mana saja. Tidak harus di masjid, tidak harus di madrasah, tidak harus di pondok pesantren. Tetapi di sawah pun ilmu bisa disampaikan. Di pabrik pun ilmu bisa disampaikan. Di rumah pun ilmu bisa disampaikan. Di tengah-tengah ngobrol, di tengah-tengah dialog. Ketika kan sering kita sebagai manusia yang bermasyarakat, sering kita ada pertemuan-pertemuan. Di tengah-tengah pertemuan itu tidak secara formal ngobrolkan tentang apa, kemudian baru kita menyampaikan apa yang sudah kita pelajari yang berkaitan dengan pembicaraan yang sedang kita bahas misalnya. Karena dikatakan dalam hadis yang lain ini tentang keutamaan bagaimana kita menyampaikan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi." Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Jadi orang yang melakukan kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Kalau kita menunjukkan misalnya di tengah obrolan dengan tetangga, misalnya kita mengatakan, tadi pagi saya belajar ilmu agama, saya belajar misalnya di majelis taklim Baitul Iman, di sana disampaikan begini-begini, ayo kita besok hadir ya. Ternyata besok hadir dia. Ini luar biasa. Ini luar biasanya apa? Adallu 'alal khairi kafa'ilihi. Sebab dia orang itu bisa ngaji, sebab dia orang itu bisa belajar ilmu agama, sebab dia tahu iman, sebab dia tahu thaharah, sebab dia tahu sholat dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang dia tunjukkan jalan kebaikan tersebut. Ini sebuah anugerah yang luar biasa yang didapatkan bagi orang yang mau menunjukkan orang lain jalan kebenaran, jalan petunjuk, jalan ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita adalah hendaknya diperintahkan untuk mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Dan mengajarkan ilmu agama ini terkadang hukumnya wajib. Dan menyimpannya wajib ain maksudnya, dan menyimpannya, tidak mengajarkannya, yang disebut dengan katmul ilmi, itu bisa jatuh pada dosa. Orang yang melakukannya dia berdosa. Kapan? Yaitu apabila memenuhi ketentuan-ketentuan. Di antaranya yang pertama adalah ilmu yang dimaksud adalah ilmu fardu ain. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, ilmu agama ada dua, ada ilmu agama fardu ain, ada ilmu agama fardu kifayah. Ilmu fardu ain seperti ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, tentang wudu, tentang salat, tentang puasa, tentang wajibat qalbiyah, ma'asil qalb, ma'asil jawarih, itu adalah ilmu fardu ain. Kemudian syarat yang kedua, ada wujudut talib, ada orang yang mau belajar.
ada orang yang mau belajar. Kemudian yang ketiga, nggak ada orang selain dia yang bisa mengajarinya. Nggak ada orang selain dia yang bisa mengajari orang yang ingin belajar itu, ingin belajar ilmu fardu ain. Jika kemudian dia menolak, saya nggak mau ngajari kamu, saya repot, misalnya. Dia bilang saya repot, nggak bisa mengajari kamu, maka orang ini berdosa. Misalnya ada kita sudah belajar misalnya tentang wudhu. Kemudian ada orang yang masih bodoh datang kepada kita mengatakan, Pak atau Mas, Mbak, saya nggak bisa wudhu, tolong ajari saya wudhu. Dia ingin belajar ilmu fardu ain. Dia ingin belajar ilmu fardu ain. Berarti di sini pertama, ilmu yang ingin dipelajari orang itu adalah ilmu fardu ain. Yang kedua, murid ada karena dia minta, Mas, dia muridnya berarti, saya pengen belajar ilmu fardu ain. Terus di kampung itu nggak ada yang bisa ngajari dia. Hanya dia yang bisa mengajarinya. Maka di sini jika dia menolak, enggak mau saya. Kamu biarin bodoh misalnya dan seterusnya, maka di sini orang itu apa? Dia jatuh pada dosa. Dia berdosa karena dia telah menyimpan ilmu, tidak mau mengajarkan ilmu fardu ain kepada orang lain. Beda kalau ilmunya itu bukan ilmu fardu ain. Misalnya dia datang kepada kita, misalnya, Mas, kamu kok pinter bahasa Arab, tolong ajari saya bahasa Arab, misalnya. Dia bilang begitu. Atau, Mas, kamu kok pinter matematika, tolong saya ajari matematika, misalnya. Dia bilang seperti itu, minta nggak diajari matematika. Kemudian kita di sini ada murid, tetapi ilmunya bukan ilmu fardu ain. Maka kalau kita menolak, itu tidak berdosa. Misalnya, enggak, saya repot, nggak bisa ngajari kamu, nggak punya waktu saya ngajari kamu bahasa Inggris, nggak punya waktu saya ngajari kamu ilmu matematika atau ilmu nahwu shorof misalnya. Maka di sini kalau dia menolak, maka dia tidak berdosa. Karena ilmunya bukan ilmu fardu ain. Tapi kalau misalnya dia mengatakan, Mas, saya pengen belajar sholat, wajib bagi dia untuk mengajari orang itu sholat. Kalau dia tidak mau, maka dia berdosa. Kecuali jika ada orang lain, oh itu kan lebih bisa dia ngajari. Kamu belajar aja sama si fulan itu ya, misalnya, dia waktunya longgar. Maka di sini boleh dia mengarahkan kepada orang lain. Mengarahkannya kepada orang lain dibolehkan. Kenapa? Karena memang ada orang lain yang bisa mengajarinya. Tetapi jika di kampung itu nggak ada orang lain, hanya dia yang bisa. Kalau dia ngakunya bisa, tapi sebenarnya nggak bisa, misalnya. Dia kemeruh aja, dia sok pinter, atau dia ngajarinya sholatnya aja nggak bener, tapi semangat ngajarnya misalnya. Maka jangan diberikan ke orang itu, jangan diberikan ke orang itu. Kita yang harus mengajari dia tata cara sholat atau wudhu yang benar, ilmu fardu ain yang benar. Karena terkadang ada fenomena di dalam masyarakat, itu ada yang berilmu tidak mau mengajar, yang tidak berilmu malah mau mengajar. Ini ada yang seperti itu. Yang dia alumni pondok pesantren, sudah tahu tentang banyak hal ilmu agama, dia malah nggak mau mengajar. Tetapi dia yang hanya sekedar baca-baca buku, kemudian merasa paham, dia malah mengajar. Padahal yang seperti ini nanti justru akan membahayakan orang lain. Jika ada di suatu daerah seperti itu, maka kita yang telah belajar ilmu agama tidak boleh menolak. Kita harus menyempatkan waktu
sesibuk-sibuknya manusia, sesibuk-sibuknya kita, masa nggak ada sih waktu setengah jam, waktu 1 jam? Ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Siapa sekarang orang yang paling sibuk? Pasti dia memiliki waktu senggang meskipun hanya sebentar. Maka dia harus menyempatkan waktu untuk mengajari dia ilmu yang fardu ain. Jika tidak, maka akan kena konsekuensi seperti yang disebutkan di dalam hadis, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyimpan, merahasiakan, tidak mau mengajarinya, aljamahullahu, maka Allah akan mengeluh dia, artinya hidungnya nanti dipasang keluh seperti sapi yang dikeluh, biar enggak memberontak. Sapi kalau sudah dikeluh kan manut sama sama yang punya. Maka nanti pada hari kiamat hidungnya akan dikeluh dengan keluh yang terbuat dari api. Itu akibat dari seseorang yang menyembunyikan ilmu dengan kriteria yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, ilmu tersebut yang ditanyakan atau yang minta diajarkan itu adalah ilmu fardu ain. Kemudian yang kedua, adanya murid, artinya ada yang bertanya, ada yang meminta belajar. Kemudian yang ketiga itu tidak ada orang lain. Kalau nggak ada murid, sudah diumumkan pengumuman besok pengajian bab tentang wudhu, tentang fikih. Nggak ada yang mau datang. Sudah diajak semuanya, nggak ada yang mau datang. Padahal mereka pada bodoh, pada nggak tahu tentang wudhu, pada nggak tahu tentang sholat. Tapi diajak belajar nggak ada yang mau. Maka di sini tidak berdosa. Orang itu tidak berdosa. Kenapa? Karena nggak ada tolib, nggak ada orang yang mau belajar. Maka di sini dia tidak berdosa. Tapi beda dengan kasus yang tadi. Kasus yang tadi orang datang langsung jelas, saya mau belajar. Oh, berarti sudah jelas di sini ada murid yang mau belajar dan dia mintanya belajar ilmu fardu ain, dan di kampung itu nggak ada yang lain yang bisa mengajari selain dia, maka wajib bagi dia untuk mengajari orang tersebut ilmu agama, ilmu fardu ain, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah. Apabila kita menolak, itu sebenarnya kita rugi serugi-ruginya, ya. Kalau ada orang mau belajar kemudian kita tahu dan kemudian kita menolak, maka kita rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan, kesempatan untuk kita mendapatkan pahala yang jariyah, pahala yang jariyah, pahala yang tetap mengalir meskipun kita nanti sudah meninggal dunia. Dalam hadis yang sangat terkenal di masyarakat, yaitu idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Jika manusia, anak Adam, maksudnya manusia itu mati, maka amal taklifinya itu terputus. Dia sudah nggak bisa sholat lagi, namanya juga sudah mati. Dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa sholat tarawih. Kalau sudah mati kan nggak bisa sholat tarawih. Dia sudah nggak bisa baca Quran, dia sudah nggak bisa sedekah, dia sudah nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghasilkan pahala. Dia juga nggak bisa hadir dalam majelis ilmu kalau sudah mati. Nggak bisa lagi. Dulu kan ada di antara yang hadir di sini itu hadir di sini, tapi kemudian sudah meninggal, akhirnya sudah nggak ada lagi di sini. Karena kalau sudah mati, ya udah putus amalnya, dia nggak bisa beramal lagi. Tetapi ada yang dia tidak beramal, pahalanya masih mengalir terus. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Putus amalnya, tetapi pahalanya masih mengalir meskipun dia sudah di alam kubur, sudah di alam barzakh. Yaitu apa? Shadaqatin jariyah,
Yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf misalnya, infak untuk masjid, mushola, wakaf tanah untuk pondok pesantren, wakaf tanah untuk masjid, untuk madrasah dan seterusnya. Itu akan pahalanya akan tetap mengalir kepada orang yang melakukannya meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang wakaf misalnya tanah untuk masjid, untuk mushola, untuk pondok pesantren. Selama pondok pesantren, mushola, masjid itu masih dimanfaatkan, maka meskipun dia mati, pahalanya tetap akan mengalir kepada dia. Ini yang disebut dengan shadaqatin jariyah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat di sini maksudnya adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Karena jika mengikuti kaidah yang tadi adalu alal khairi kafailihi, yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang melakukannya, maka apabila kita mengajarkan misalnya ilmu wudhu kepada si A, nah, kita mengajarkan wudhu kepada si A, kemudian dengan sebab kita ajari wudhu itu, maka si A kemudian berwudhu, maka kita akan mendapatkan pahala wudhu dari orang yang kita ajari. Setiap kali dia wudhu kita dapat juga pahalanya. Setiap kali dia wudhu kita dapat pahalanya. Setiap kali dia wudhu kita dapat pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Terus bagaimana seandainya murid kita itu ada 100, semuanya kita ajari wudhu, wudhu saja, belum yang lain-lain, wudhu saja misalnya. Maka setiap kali 100 orang itu wudhu, kita dapat kebaikannya, dapat pahalanya. Bagaimana jika kemudian muridnya kita itu kemudian mendirikan pondok pesantren, santrinya 2000, terus diajari wudhu seperti yang kita ajarkan kepada dia? Berapa pahala yang mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia? Bagaimana jika muridnya murid kita itu kemudian muridnya 10.000 orang dan seterusnya? Artinya apa? Pahalanya akan tetap mengalir kepada kita meskipun kita sudah wafat, meskipun kita sudah meninggal dunia. Ini namanya apa? Pahalanya tetap mengalir meskipun seseorang itu sudah mati. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Karena itu sebenarnya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Nah, menyia-nyiakan kesempatan setiap kita itu untuk mengajar. Nah, minimal misalnya mengajar tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada orang lain. Apalagi yang punya anak. Punya anak ini dia sangat rugi seandainya anaknya itu ternyata bisanya wudhu itu diajari orang lain, bukan oleh orang tuanya sendiri. Dari sisi hitung-hitungan ya, harusnya dia yang bisa mengajari anaknya itu bisa wudhu karena ibunya, anaknya itu bisa mengenal Allah dan Rasulnya karena ayahnya. Dia bisa mengenal dia bisa tahu tentang sholat karena orang tuanya. Ini ternyata orang lain yang malah mengajari anaknya itu ilmu fardhu ain, bukan orang tuanya. Artinya kesempatan untuk mendapatkan pahala jariyah, pahala yang tetap mengalir meskipun orang tersebut sudah meninggal, itu pupus. Hilang karena diambil oleh orang lain kesempatan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan dalam kehidupan kita ini untuk tidak mengajarkan ilmu yang kita telah pelajari. Ajarkan meskipun hanya sedikit. Apa yang kita pelajari itu kita ajarkan kepada orang lain. Meskipun kepada 1 orang, meskipun kepada 2 orang, meskipun kepada
3 orang. Meskipun kepada hanya sedikit orang, maka kita ajarkan apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah ini, anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah mati, kemudian anaknya baca Al-Quran, kemudian dia mengatakan, Allahumma ausil thawaba ma qara'tu ila ruhi fulan. Ya Allah, sampaikanlah bacaan Al-Quranku kepada ruh bapakku, kepada ruh ibuku, akan mengalir pahala. Sebenarnya dia sudah nggak bisa baca Quran, tetapi karena anaknya baca Quran, terus pahalanya diberikan kepada ibunya, bapaknya, akhirnya dia dapat pahala. Setelah anaknya sodaqah, habis sodaqah, kemudian anaknya berdoa, Allahumma ausil thawaba ma tasaddaqtu, misalnya, ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang telah aku sedekahkan kepada ruh ibuku, kepada ruh ibu bapakku. Maka bapaknya sudah nggak sedekah, tetapi dia masih dapat pahala karena dikirimi pahala dari anak yang soleh itu. Ayahnya sudah nggak bisa, misalnya ayah ibunya sudah meninggal, sudah nggak bisa misalnya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi dia masih bisa mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah tersebut karena mendapatkan kiriman pahala, hadiah pahala dari anaknya yang soleh. Ini masih yang dikatakan bahwa pahalanya masih bisa didapatkan meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Nah, paling tidak salah satu dari 3 ini kita punya, atau 3-3-nya. Kalau 3-3-nya luar biasa, nanti kita ketika kita meninggal, ini kita sudah, pahalanya sudah terus, pahalanya terus akan bertambah. Ketika nanti di akhirat kita akan mendapatkan kesenangan, karena pahala itu artinya adalah balasan yang menyenangkan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba atas amal soleh yang dilakukannya di dunia. Atas amal soleh yang dilakukannya di dunia. Kalau 3 hal ini tidak ada pada diri seseorang, maka ya berarti pahalanya sudah pupus, pahalanya sudah berhenti. Pahala yang dia kumpulkan untuk akhirat itu sudah berhenti di situ. Sudah nggak bisa nambah lagi, nggak bisa nambah lagi pahala. Tetapi kalau seseorang memiliki 3 hal ini atau salah satunya, meskipun dia sudah mati, dia masih bisa nambah pahala untuk kepentingan kebaikan dia nanti di akhirat. Masih bisa nambah terus. Jadi kalau tabungan itu masih nambah, masih berkembang terus pahala, masih bisa numpuk terus pahala yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak kita salah satunya, kalau bisa 3-3-nya. Kita punya sedekah jariyah, kita punya anak soleh yang mau mendoakan, kita juga punya ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Jika 3-3-nya ini ada atau salah satunya, maka itu sudah poin bagi kita untuk terus-menerus menambah pahala. Karena nanti di akhirat tingkat kebahagiaan dan tingkat kenikmatan, kesenangan di akhirat itu ditentukan oleh pahala itu. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan di dunia ini, maka semakin senang kita nanti di akhirat. Semakin sedikit dan pas-pasan pahala yang kita punya, maka semakin kecil kesenangan yang akan kita peroleh nanti di akhirat. Karena surga itu juga bertingkat-tingkat. Surga itu bukan hanya 1 tingkat, tetapi bertingkat-tingkat. Semakin banyak pahala seseorang, maka semakin banyak nikmat yang akan dia peroleh. Tetapi semakin sedikit juga kenikmatan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Apalagi nggak punya pahala,
apalagi dia hanya dosa saja yang dia kumpulkan, bukan pahala. Maka di sini dia mendapatkan ancaman azab yang pedih nanti di akhirat. Nah, karena itu kita mengajar dan mengajar nasrul ilmi waddin, menyebarkan ilmu dan agama itu harus dilakukan. Nah, dengan catatan yang kita ajarkan tadi adalah ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, jangan mengajarkan sesuatu yang belum kita pelajari. Seperti kita sudah belajar Mukhtasar Abdullah Al-Harari, ya udah kita ajarkan itu. Kita sudah belajar misalnya ini Syu'abul Iman, kita ajarkan Syu'abul Iman misalnya. Apa yang sudah kita pelajari, kita ajarkan kepada orang lain. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk apa? Untuk kita. Sebenarnya keperluannya adalah untuk kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Untuk orang lain ya, tetapi yang utama adalah untuk kita sendiri. Untuk kepentingan akhirat kita. Untuk kesenangan kita nanti di akhirat, untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat, untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Kalau orang lain, Allah yang memberikan pemahaman kepada dia ilmu agama. Artinya tanpa kita atau dengan kita, bisa jadi orang itu akan diberikan pemahaman oleh Allah. Misalnya kita nggak mengajar, ya udah, saya nggak mau mengajar. Ternyata diajari oleh orang lain. Dan dengan orang lain, sebab orang lain itu dia bisa belajar, dia bisa ilmu agama. Nah, di sini kan dia masih bisa dapat pemahaman ilmu agama. Tetapi kita nggak mendapatkan pahala yang seharusnya apabila kita yang mengajari dia, maka kita mendapatkan pahala. Tetapi karena kita nggak mau dan orang lain yang mengajarinya, dia tetap dapat ilmu agama, tetapi kita nggak dapat apa-apa. Sementara orang lain yang mengajarinya itu yang mendapatkan pahala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita. Kalau setiap kita memiliki tanggung jawab seperti ini, yaitu tanggung jawab dakwah, tanggung jawab untuk mengajar, maka kita bukan hanya di sini, bukan hanya kalau kita tahu fadilah, keutamaan orang yang mengajar ilmu agama, kita bukan hanya menunggu orang, tetapi kita akan aktif untuk mengajarkan ilmu agama karena kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain. Kalau kita masih beranggapan bahwa mengajarkan ilmu agama adalah kepentingan orang lain, maka kita nggak akan aktif dalam mengajar. Kamu kok nggak ngajar? Lah nggak ada ya orang yang mau belajar. Saya nggak diundang, nggak disuruh ceramah, saya nggak disuruh ngaji. Ya sudah, nggak disuruh saya. Sudah 10 tahun mondok, pulang-pulang cuman diam saja. Padahal sudah banyak ilmu agama yang dia pelajari, tetapi dia tidak mengajar. Kenapa nggak mengajar? Alasannya nggak ada orang yang minta saya untuk mengajar. Nggak ada orang yang menyuruh saya, mengundang saya untuk ceramah, untuk ngaji. Masa saya menonjolkan diri saya, kata dia. Masa saya menonjolkan diri saya yang untuk mengajar, orang nggak ada yang nyuruh. Nah, kalau sudah seperti ini prinsipnya, seakan-akan dia beranggapan bahwa ini adalah untuk kepentingan orang lain. Padahal kepentingan kita adalah mendapatkan pahala dari nasrul ilmi itu, dari mengajarkan ilmu agama itu. Mendapatkan kebaikan yang berlimpah, pahala yang berlimpah untuk kita nanti di akhirat. Kalau seperti itu prinsipnya, maka ya kita cari. Lillahi ta'ala, tentunya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri. Kalau dalam rangka untuk sombong, tentu itu diharamkan. Tetapi dalam rangka kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat kita, maka kita ya mencari murid. Mencari murid. Kalau pada zaman sekarang ini kan begitu. Kalau dulu dikatakan timbo mendatangi sumur, sekarang sumurnya yang mendatangi timba. Jadi kalau dulu santrinya datang, sekarang kita mengundang santri dan mencari santri.
Mencari murid, mencari murid. Ini kita lihat tetangga-tetangga ini misalnya, ini ya kayaknya pada nggak bisa sholat. Tapi mereka kok nggak mau datang untuk belajar. Karena orang nggak tidak mau datang untuk belajar itu kemungkinannya banyak ya, kemungkinannya banyak. Kemungkinan yang paling utama adalah mereka merasa nggak butuh. Mereka merasa nggak butuh terhadap ilmu agama. Padahal sebenarnya mereka itu butuh ilmu agama, bahkan lebih dari kebutuhan terhadap makan dan minum. Lebih dari itu. Kalau kita melihat tetangga kita kelaparan misalnya, itu kan memprihatinkan dan segera. Mereka biasanya langsung donasi misalnya, langsung digerakkan untuk mengumpulkan uang untuk membantu orang yang sedang kelaparan, orang yang sedang sakit, orang yang sedang kesusahan. Tetapi jika ada orang misalnya bodoh, nggak ada orang yang donasi untuk membantu dia agar dia itu berilmu. Padahal kebutuhan terhadap ilmu agama yang pokok, ilmu fardhu ain, itu lebih mendasar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena jika ada orang itu kekurangan makan dan minum sehingga dia berakibat mati, tapi dia berilmu. Mati tapi dia berilmu. Maka dia di akhirat selamat. Di akhirat dia akan selamat. Di kehidupan yang abadi di akhirat dia akan selamat. Dia mati karena kelaparan. Tetapi dia muslim yang berilmu, maka dia akan mendapatkan keselamatan nanti di akhirat. Beda dengan orang yang misalnya dia kekenyangan di dunia ini, nggak kekurangan, tetapi dia bodoh terhadap ilmu agama, mati dalam keadaan bodoh terhadap ilmu agama, maka di akhirat dia akan celaka. Di akhirat yang abadi dia akan celaka. Artinya apa? Artinya kebutuhan terhadap ilmu agama ternyata itu lebih primer, lebih doruri, lebih darurat dibandingkan dengan kebutuhan terhadap makan dan minum. Itu sebenarnya. Tetapi banyak orang yang nggak merasa bahwa dirinya itu butuh ilmu. Perasaannya yang dibutuhkan hanya makan saja. Itu perasaan dia. Yang dibutuhkan hanya uang saja. Yang perasaannya itu saya butuh uang, saya butuh uang. Kamu itu butuh ilmu. Kadang perlu diberitahu bahwa kamu itu butuh ilmu, bukan butuh uang. Nah, terkadang perlu diberitahu. Karena sebagian orang nggak tahu kebutuhannya. Nah, kebutuhan jangka panjang yaitu kebutuhan di akhirat. Nah, sehingga diperlukan keaktifan dari kita, orang talibul ilm yang belajar ilmu agama ini, kita butuh aktif untuk memberitahu mereka bahwa mereka itu butuh terhadap ilmu, dan karena itu mereka harus belajar dan kita siap untuk mengajari mereka. Tentu mengajari sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Diberitahu dan kita itu siap untuk mengajarinya ilmu-ilmu agama. Nah, kepentingannya adalah kepentingan kita. Nah, sehingga guru kita Syekh Abdullah Al-Harari diriwayatkan bahwa beliau itu kalau berdakwah di awal-awal dakwahnya itu ya door to door. Door to door itu ya dari satu rumah ke rumah. Kalau kita kan sudah nggak seperti itu, nggak pernah kita. Door to door dari satu rumah ke rumah didatangi. Assalamualaikum, apakah ada yang mau saya ajari ilmu agama? Apakah anak-anaknya mau diajari ilmu agama? Satu persatu didatangi, ditawari untuk diajari ilmu agama. Kalau sekarang siapa yang seperti itu? Kita paling mencukupkan dengan woro-woro di medsos. Itu pun tidak banyak yang menanggapinya. Atau kita membuat selebaran-selebaran, itu pun tidak banyak yang menanggapinya. Karena sifatnya umum, beda dengan khusus sebenarnya. Nah, tanggapannya pasti akan berbeda. Tetapi ya karena kemalasan kita sendiri, sehingga kita tidak mendapatkan banyak kebaikan. Nah, beda ya kalau kita misalnya
kalau kita sekarang zaman medsos misalnya, kita di grup misalnya, di grup kita share pelajaran, maka yang membaca itu mungkin dari 256 anggota jika full misalnya di grup WA, maka yang membaca mungkin 10 orang dari 256 orang dari pelajaran yang kita share, yang kita bagikan. Tetapi selalu ada yang nyantol meskipun hanya 10-20 orang, itu ada yang membaca, lumayan. Tetapi jika telaten misalnya, kita japri saja satu persatu itu, coba dijapri satu persatu, kita kasih pelajaran, insya Allah itu akan dibaca. Makanya sekarang model orang misalnya termasuk kedok penipuan terhadap tentang uang misalnya, infak dan sebagainya, terkadang benar terkadang menipu, itu modelnya japri, bukan lewat grup. Maka kita sering di WA oleh seseorang yang kita tidak mengenal, dia minta donasi untuk anak yatim, donasi untuk fakir dan sebagainya, dijapri. Kenapa dijapri? Dijapri itu lebih mengena, Demikian juga kalau kita door to door, datang dari satu rumah ke rumah yang lain, itu lebih mengena. Kalau kita minta infak misalnya, kok kita lewat Facebook atau lewat grup WA, dari sekian banyak orang rata-rata nggak memperdulikan atau dia tidak membaca. Tetapi jika dijapri, itu saya sudah coba misalnya dalam hal misalnya infak masjid, pembangunan musola dan pondok pesantren, ini rahasia tetapi disampaikan. Itu kalau kita share di Facebook nggak ada yang mengena, hampir 1% lah mengenanya. Tetapi ketika kita tahu dia orang yang orang yang dermawan, dia orang yang berada misalnya, maka kita japri, ada kesempatan untuk infak pembangunan masjid atau pondok pesantren. Maka biasanya meskipun sedikit mereka akan infak. Itu bedanya. Jadi maksud saya apa? Dalam dakwah itu perlu door to door, perlu secara japri, secara pribadi mengajak orang lain untuk belajar ilmu agama. Bukan sekedar kita kemudian, karena biasanya kita beraninya itu kalau beraninya itu kalau rombongan, kalau sendiri-sendiri itu biasanya kita tidak berani. Mentalnya itu tidak kuat kalau kita berdakwah secara seperti yang dilakukan oleh para aulia, para ulama zaman dahulu, oleh Syekh Abdullah Al-Harari dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, ini waktu sudah habis. Pembahasan tentang ini masih akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.